قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kembali melanjutkan pengawasan di SMA 1 Wonosari untuk para pelajar, untuk para remaja sekalian. Dan tema kali ini nantinya di antara poin pentingnya akan diajarkan tentang masalah akidah dan hal-hal yang mesti kita imani. Terutama di sini tentang masalah takdir. Judulnya dibuat agak keren sedikit biar datang, yaitu bila ia bukan milikku. Padahal saya ingin jelaskan tentang masalah takdir dan seterusnya. Baik, nantinya poin yang dibahas, satu kita pelajari tentang masalah takdir. Yang kedua, ini tentang masalah bagaimanakah hubungan yang halal dan yang haram antara laki-laki dan perempuan. Lalu yang terakhir perlu diyakini tentang pilihan Allah. Ketika Allah telah memilih, Allah telah menetapkan, itulah yang terbaik untuk kita. Baik, kita lanjut dulu dengan pembacaan poin yang pertama, pahami takdir, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Monggo dibaca. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang pernah berkatakan, melepas selama 40 hari. Jalan Alaqah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah, yang tidak ada sesembahan yang benar disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan bagi ketentuannya. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, adik-adik sekalian, di dalam pembahasan para ulama ada kitab-kitab dasar yang dipelajari untuk membangun akidah atau prinsip-prinsip beragama yang benar.
Ada seorang ulama bernama Imam Yahya bin Syarif An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis penting di dalam kitabnya Al-Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada 42 hadis yang beliau sebutkan di dalamnya. Hadis nomor 4 membicarakan tentang masalah takdir. Apa poin penting dari takdir? Ini dijelaskan dalam hadis yang panjang ini. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami, dan wa huwa shadiqul masduq. Shadiq itu artinya benar. Nabi SAW orang yang benar. Kemudian masduq dibenarkan. Berarti kalau orang yang benar wajib dipercayai. Apa yang beliau sampaikan, apa yang Nabi kita Muhammad SAW sampaikan wajib diimani. Baik itu hal yang nyata yang beliau sampaikan, begitu pula hal yang gaib. Tahu gaib? Gaib itu artinya apa? Hah? Gaib apa? Gaib artinya apa gaib? Tahu masalah gaib itu apa? Masalah gaib contohnya. Adik-adik? Belum pernah tahu masalah gaib? Gaib itu kalau orang Arab bilang, misalnya lagi absen di kelas ya, lagi absen di kelas, Muhammad mana Muhammad? Hadir, berarti ada dia. Kalau dia tidak hadir, namanya gaib. Berarti apa istilah ini gaib? Ya tidak hadir, tidak nampak. Berarti kalau kita itu bicara masalah gaib, berarti membicarakan sesuatu yang kita tidak lihat saat ini. Contohnya apa berarti? Contohnya apa? Boleh nggak bicara tentang perihal jin, perihal setan? Boleh nggak? Boleh. Itu perkara apa namanya? Gaib. Setan kelihatan nggak? Pernah salaman dengan setan? Mau salaman? Mau? Atau pernah makan bareng dengan setan? Nggak tahu. Padahal pernah. Pernah Nabi SAW itu mengatakan, jika seseorang itu makan tidak membaca bismillah, maka setan ikut makan bersamanya. Ada seorang laki-laki yang waktu itu dia itu makan sejak awal itu tidak baca bismillah. Maka Nabi SAW katakan, setan itu lagi makan bersama dia tadi. Namun dia ingat pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kalau lupa membaca bismillah di awal, bacalah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah pada awal dan akhir. Maka diceritakan dalam hadis ini Nabi SAW katakan, ketika kamu baca bismillah tadi, maka setan memuntahkan seluruh makanan yang ada dalam perutnya. Berarti sebelumnya dia makan bareng setan. Berarti pernah nggak kita makan bareng setan? Pernah. Ketika kapan? Tidak baca bismillah. Pernah kan makan bakso nggak baca bismillah? Karena sudah lapar pernah, mas-mas? Iya pernah itu. Ya pernah makan permen cuma asal masukkan aja kan permennya, nggak baca bismillah karena sudah saking asiknya. Nah itu ketika tidak baca bismillah maka jadinya makan bersama setan. Sekarang pertanyaannya, ketika makan dengan setan tadi, setan terlihat nggak? Terlihat nggak? Wajahnya seram di sampingmu, terus punya tanduk itu di kepalanya, lalu hitam itu wajahnya. Pernah lihat kayak gitu? Atau cuma lihat di TV? Atau cuma lihat di TV? Itu cuma gambaran di TV saja. Namun wujud aslinya tidak perlu tahu, dan kita tidak perlu tahu itu. Apakah wujud aslinya dia itu kainnya putih, setan itu kainnya putih, kemudian lompat-lompat seperti pocong? Juga nggak dijelaskan dalam hadis. Sekarang pertanyaannya, ada hantu gentayangan nggak? Di TV ada nggak? Ada. Di dunia nyata? Gambarannya gini, saya kasih logika saya. Sekarang kita main logika. Orang masuk kubur berarti ada dua kemungkinan, dapat nikmat ataukah dapat siksa. Setuju nggak ini? Setuju ya? Baik. Sekarang berarti yang dapat nikmat sibuk dengan nikmatnya di dalam kubur. Apa mungkin keluar-keluar jalan-jalan? Enggak.
Terus yang kedua, dia dapat siksa sekarang. Malaikat menyiksa dirinya di dalam kubur. Kuburnya dipersempit, tidak ada penerangan, macam-macam siksaan di situ. Terus tiba-tiba dia keluar dari kubur, jalan-jalan ke rumah. Ini misalnya simbahnya ini ketemu putune langsung. Kemudian ngetok pintu. Sekarang pertanyaannya, apa mungkin malaikat itu sampai luput, lalai, nggak jaga orang ini yang dalam kubur tadi? Mungkin nggak itu? Hah? Mungkin nggak? Namun di TV ada nggak? Kok percaya TV? Kok masih ditonton TV-nya? Ya, itu TV merusak akidah, pemahaman tentang masalah gaib seperti itu. Padahal ini urusan gaib, ini urusan yang mesti ditunjukkan dengan dalil dulu, itu baru kita boleh yakini. Kalau tidak ada dalil nggak boleh. Karena itu perkara apa? Gaib. Maka yang Nabi SAW sampaikan, beli as-shadiq. Shadiq itu jujur. Harus dibenarkan, berarti apa yang Nabi SAW itu sampaikan. Masduq, dibenarkan apa yang beliau sampaikan apapun itu, meskipun tidak masuk dalam logika kita. Maka apa yang Nabi SAW sabdakan, pokoknya diimani saja. Contoh tadi, Nabi SAW itu nyatakan, kalau kita itu makan, tidak baca bismillah, akhirnya apa? Makan bersama setan. Nabi SAW juga katakan, yang namanya setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Diimani enggak? Diimani, walaupun kita tidak melihat setan itu secara langsung. Tugas kita mengimani hal-hal gaib semacam tadi. Berarti kalau setan makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, manusia harusnya gimana? Makan dengan tangan kanan, minumnya juga dengan tangan kanan. Namun ketika jenengan makan bakso gimana? Dua tangan jalan apa satu saja? Nah, biasanya dua. Yang kanan pegang untuk nusuk baksonya, yang kiri untuk mie-nya. Betul kan? Nah, sekarang diubah. Karena perintahnya cuma dengan tangan kanan, maka yang masukkan dalam mulut itu cuma dengan tangan kanan, minumnya juga demikian. Kadang alasannya karena tangannya itu reket, kotor. Ini pegang gelas, sudah nggak mau lagi dengan tangan kanan. Ya, namun dengan tangan kiri. Itu juga tidak dibolehkan karena perintahnya demikian adanya. Nah, dari hadis ini apa? Coba lihat, kita pelajari hadis ini. Sesungguhnya setiap kalian diciptakan dalam perut ibunya, proses penciptaannya mulai dari nutfah, setetes mani, kemudian berubah menjadi alaqah, setetes darah, kemudian berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Coba urutannya ya. Nutfah, alaqah, kemudian mudghah. Diulang. Nutfah, alaqah, kemudian mudghah. Nutfah itu apa? Mani. Kemudian berubah lagi jadi alaqah, darah, sekumpulan darah. Kemudian berubah lagi jadi mudghah, segumpal daging. Prosesnya berapa lama tadi? 40. Totalnya berapa hari berarti? 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Maka ketika ibu kita mengandung kita sampai 4 bulan, proses ini terjadi. Ketika sudah 4 bulan, kemudian fayursalu ilaihil malak, diutus ketika itu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, maka malaikat itu meniupkan ruh. Maka setelah 4 bulan, yang tadi janin sudah ditiupkan ruh. Konsekuensinya apa kalau ditiupkan ruh? Berarti sudah jadi makhluk di situ. Sehingga proses untuk menyikapi yang 4 bulan tadi seperti kita menyikapi layaknya manusia. Misalnya ada ibu yang keguguran, kandungannya misalnya 7 bulan, berarti sudah di atas 4 bulan. Berarti sudah di atas 4 bulan. Apa sikapnya ketika 4 bulan ini? Maka bayi yang keluar tadi di atas 4 bulan, misalnya 7 bulan, disikapi seperti manusia, berarti diberikan nama
lantas dikuburkan seperti manusia dan tetap disolatkan. Karena sudah ditiupkan apa? Ruh. Karena sudah ditiupkan ruh. Itu konsekuensinya. Maka ditiupkan ruh tadi, ditetapkan takdir ketika itu. Fayursalu fihil malak wa yunfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat. Lantas ditetapkan 4 perkara. Ditetapkan 4 perkara di sini. Lihat di sini 4 perkaranya. 1. Ditetapkan rizkinya. 2. Ditetapkan ajalnya. 3. Ditetapkan amalnya. 4. Ditetapkan bahagia atau sengsara. Saya ulang. Yang pertama apa? Ditetapkan rizkinya. Yang kedua, ditetapkan ajalnya. Yang ketiga, ditetapkan amalnya, perbuatan-perbuatannya. Yang keempat, ditetapkan bahagia atau sengsara. 4 hal ini ditetapkan ketika kita berada dalam kandungan ibu. Berarti rizki sudah diatur. Termasuk rizki diberikan harta. Termasuk rizki juga dimudahkan sekolahnya. Mau masuk sekolah mana Allah sudah tahu itu. Allah sudah tetapkan dulu. Kemudian untuk ajal juga sudah ditetapkan. Kapan waktunya dan di mana ajalnya itu berakhir. Di mana ajalnya. Itu juga sudah ditetapkan. Perbuatan-perbuatannya juga Allah sudah tahu. Sampai pada masuk surga ataukah masuk neraka Allah sudah mengetahuinya. Sekarang pertanyaannya, oh berarti takdir sudah tahu semuanya. Berarti kita tidak perlu beramal. Betul atau tidak? Gak perlu usaha. Rizki sudah ada ketetapannya. Amal juga sudah ada ketetapannya. Sampai ajal pun sudah diatur. Berarti gak usah kerja. Kalau ujian pasrah saja gitu. Hah? Kenapa pasrah? Wah sudah ditetapkan dalam takdir. Begitu? Setuju nggak dengan statement ini? Nggak setuju. Terus berarti kita belajar, tetap belajar. Padahal nilai sudah Allah tahu. Berarti kita tetap kerja. Padahal rezeki juga sudah Allah tahu. Gimana adik-adik? Memahami takdir sulit ya? Kuncinya cuma satu. Itu kan ilmu Allah. Allah tahu semuanya. Sekarang pertanyaannya, kalian sendiri tahu nggak tentang takdir-takdir tadi? Tahu nggak? Rizkinya sudah tahu besok apa? Belum. Amalnya sudah tahu besok mau ngapain? Belum juga. Ajalnya mau tahu? Ajalnya pengen tahu? Pengen tahu ajalnya? Allah tahu ajal kita nggak? Tahu. Kamu tahu ajalmu nggak? Nggak. Pengen tahu ajalmu? Atau pengen malaikat beritahulah? Malaikat bocorkan, besok 5 hari lagi dijemput. Gimana? Siap? Siap nggak? Malaikat SMS kamu misalnya. Kalau mau pakai teknologi lagi. Terus beritahu ajalmu ini. Pengen kayak gitu? Siapa yang pengen ajalnya diberitahu? Coba andai aja kita pakai logika sekarang. Andai ajalmu itu ingin diberitahu ini. Misalnya 5 jam lagi mas, kamu ketabrak mobil. Sekarang sikapnya gimana coba? Ini mas-mas coba. Ini biasanya ngebut-ngebut ini. Hah? Gimana coba? 5 jam lagi kamu ketabrak mobil. Takdirnya kayak gitu. Diberitahu ke kamu ini. Gimana? Penyikapanmu gimana ini? Saya nggak mau keluar dari sekolah, saya tetap di sini saja. Kira-kira itu nggak terjadi. Kalau Allah takdirkan nggak terjadi, bisa saja terjadi. Ya, bisa terjadi kalau seperti itu. Itulah kenapa takdir itu jadi ilmu Allah, bukan ilmu manusia. Allah tahu semuanya. Manusia tahu nggak? Manusia tahu atau tidak?
tidak tahu, rizkinya dia tidak tahu, amalannya seperti apa tidak tahu, ajalnya juga tidak tahu, masuk surga dan masuk neraka juga tidak tahu. Berarti kesimpulannya, tugas kita itu beramal enggak? Beramal. Tugas kita itu kerja enggak? Kerja. Tugas kita itu belajar enggak? Belajar. Jadi enggak boleh nanti kalau ada ujian kemudian beralasan kayak gini. Sudahlah saya pasrah saja. Sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz takdir saya seperti apa. Gitu? Jawabannya gampang lagi. Iya, Allah juga sudah tetapkan nilaimu jeleknya bagaimanapun di Lauhul Mahfuz. Allah sudah tahu itu juga. Maka kita manusia tetap masih punya ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Mau berbuat, pingin sholat, ingin puasa, ya, ada yang bermaksiat juga itu pilihan. Tidak mungkin Allah maksa kita untuk sholat, nggak mungkin. Tetap manusia itu punya pilihan. Namun ilmu Allah tetap sudah ada. Namun ilmu Allah ini kita tidak tahu ilmu tersebut. Itu urusan Allah. Kita nggak usah sibuk-sibuk ngurus takdir yang Allah tetapkan tadi. Tugas kita cuma sibuk untuk beramal saja. Sama, saya contohkan di sini maksiat. Maksiat itu orang itu punya pilihan atau Allah itu maksa? Pilihan. Contoh ini misalnya, ada yang pulang sendalnya hilang, ada yang nyolong. Terus yang nyolong ini ketangkep. Terus dia beralasan, kenapa kamu ketangkap mas? Kenapa kamu nyolong tadi? Allah sudah maksa saya untuk nyolong sendal. Karena ini sudah jadi takdir saya. Sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz seperti itu. Boleh? Itu nggak usah ada penjara lagi. Nggak usah ada polisi. Semuanya pakai takdir. Ketika dia lewat lampu merah itu, ya, lewati lampu merah, kemudian ketangkap polisi, ya alasannya kayak gini juga. Mas, kenapa kamu langgar lampu merah? Sudah jadi takdirnya, Pak. Polisi jawabnya gampang. Saya juga tilang kamu, sudah jadi takdirnya. Ya, saya juga tilang kamu karena sudah jadi takdirnya. Kamu nggak boleh protes. Karena dia punya pilihan. Nih lampu merah ini. Dia lewat gitu saja. Pilihan nggak itu? Atau dipaksa? Ada dorong kamu dari belakang itu, paksa tuh, ayo maju. Ada? Ya, nggak ada kan? Pilihan kamu. Ya, takdir seperti itu. Jadi kesimpulannya tentang masalah takdir, kita tugasnya beramal. Tidak usah sibuk mengurus takdir yang Allah tetapkan. Rizki tadi nggak perlu kita urus, kita cuma cari rizki. Allah tetapkan bagaimana, sudah itu jadi pilihan. Kita baru tahu itu takdir kalau sudah terjadi. Ya, kita baru tahu itu takdir kalau sudah terjadi. Jadi cuma usaha saja. Misalnya nih, mau kuliah nanti. Mau kuliah di mana? Hah? Kuliah di mana? UGM. Apa UGM? Mau jurusan apa di UGM? Hah? Teknik mesin yang perempuan? Bahaya kalau kamu teknik mesin tuh mikul-mikul besi nanti kamu. Apa? Mau milih apa? UGM misalnya ya, mudah-mudahan ya biar sama dengan saya lah, ya, biar sama-sama alumni. Taib, masuk UGM. Sekarang coba persiapannya apa untuk masuk ke situ? Apa sekarang cuma pasrah saja? Sudahlah, saya jalani nasib saya pelan-pelan gitu. Ya, mudah-mudahan masuk UGM juga. Atau memang dia belajar keras ketika di SMA untuk dapat tujuan itu. Ada dua di sini, pasrah seadanya saja dia itu usaha, atau dia itu kerja keras untuk gapai tujuan itu. Kira-kira dipilih apa? Kerja keras untuk gapai itu tujuan. Takdir ini untuk masuk UGM tahu atau tidak? Sudah tahu apa belum? Ada yang bocorkan? Nggak ada. Tidak ada yang bocorkan, jadi rahasia. Maka yang ini kita tidak tahu, takdir kita tidak tahu, tugas kita cuma usaha keras saja untuk sampai tujuan tersebut. Jadi menyikapi takdir seperti itu. Nah ini di bahasan terakhir disebutkan dalam hadis ini, ada orang yang awalnya beramal seperti amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Fayasbiqu 'alail kitab. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha.
Dia awalnya beramal seperti penduduk surga. Wah, amalannya itu orang-orang nilai Masya Allah luar biasa. Namun di akhir hidupnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Catatan takdir telah mendahulunya. Dia mengamalkan amalan penduduk neraka. Akhirnya dia masukin neraka tadi. Sekarang orang ini awalnya beramal seperti amalan apa? Penduduk surga. Kok bisa masuk neraka? Kata para ulama, amalannya sejatinya itu tidak ikhlas, ria, pamer, bukan karena Allah. Maka akhir hidupnya nasibnya seperti itu. Namun ada orang yang beramalan seperti amalan penduduk neraka. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa zira. Kata Nabi SAW, sampai antara dirinya dengan neraka tadi cuma tertinggal satu hasta saja. Tinggal satu hasta saja dia masuk neraka. Dekat berarti dengan neraka. Namun di akhir hidupnya fayasbiqu alaihil kitab, didahului dengan catatan takdir. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dia beramal dengan amalan penduduk surga, akhirnya masuk surga. Apa yang dimaksud ini? Kata para ulama, inilah orang yang berbuat maksiat kemudian taubat. Dia tutup dengan amalan baik. Akhirnya dia memasuki surga. Itu pentingnya taubat. Namun tidak boleh orang itu beralasan, sudah sekarang saya masih muda. Muda foya-foya. Maksiat saja jalan. Ya, maksiat saja jalan terus gak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya nanti tua saya akan ibadah. Bisa seperti itu? Apa mungkin? Apa ada yang yakin ketika muda itu sudahlah maksiat saja, ketika tua nanti sibuk dengan ibadah, akhirnya nanti mati masuk surga? Apa istilahnya anak muda itu? Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati masuk surga. Mimpi itu namanya. Ya, mimpi. Kebanyakan berkhayal. Masa tua dengan masa muda, masa tua seseorang itu cerminan dari masa mudanya. Kalau masa mudanya itu baik, Allah akan jaga terus sampai masa tuanya. Dijaga juga baik, fisiknya tetap kuat. Pernah ada seorang ulama yang bernama Al-Qadhi Abu Syuja. Umurnya 160 tahun. Berapa tahun? 160. Sebenarnya umur ini masih sedikit. Umur Nabi Nuh berapa? Umur Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh belum tahu juga. 1000 tahun kurang 50. Berapa? 950 tahun. Pingin umurnya kayak Nabi Nuh? Gak usah banyak berhayal lah ya. Gak usah banyak berhayal. Abu Syuja saja orang belakangan ini. Umurnya 160 tahun. Ketika usianya 100 tahun, ada jalan yang mesti dilewati dengan cara lompat. Gak bisa tidak, harus lompat. Ketika itu, ini berarti kita sebut simbah-simbah ya. Ini 100 tahun. Jangan bayangkan simbah zaman sekarang. Ini bayangkan yang dulu. Masih kuat fisiknya. Dia lompat dengan lompatan yang sangat jauh. Orang-orang kemudian bertanya kepada Abu Syuja, itu tipsnya apa kok mbak? Jenengan itu bisa lompat sejauh itu. Apa jawaban dari Abu Syuja? Dia jawab seperti ini. Dulu di masa mudaku, aku jaga anggota badanku ini dari berbuat maksiat. Maka Allah jaga aku di waktu tuaku. Dijaga anggota badanku ini fisiknya tetap terus kuat. Dan Abu Syuja ketika 100 tahun pun itu masih cerdas. Dia seorang qadhi, seorang hakim. Masih cerdas. Pingin seperti Abu Syuja? Berarti kuncinya apa? Biar masa tuanya itu bagus. Kuncinya apa? Masa mudanya itu dijaga tadi. Jangan sampai malah kita itu ya ketika masa muda foya-foya terus nggak ingat akan amalan, nggak ingat dengan ibadah, nggak ingat untuk sholat, nggak ingat untuk nambah ilmu. Nggak ingat untuk dekat dengan Allah. Ya, ini belum tentu Allah jaga nanti kita di masa tua kita nantinya. Nah sekarang setelah melihat tadi, sekarang diawali dari mengimani takdir. Ada 4 hal yang harus diimani terkait takdir. 1.
mengimani ilmu Allah yang azali sebelum segala sesuatu itu ada. Di antaranya, seseorang harus beriman bahwa amal perbuatannya telah diketahui atau diilmui oleh Allah sebelum dia melakukannya. Allah tahu apa yang kita lakukan sebelum kita perbuat. Siang ini mau makan apa Allah sudah tahu. Namun ilmu Allah ini kita tidak tahu. Namun itu sudah jadi ilmu Allah. Maka takdir itu sudah jadi ilmu Allah sejak dulu. Sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Allah tahu apa yang akan terjadi. Allah tahu apa yang telah terjadi. Allah tahu masa depan kita seperti apa. Dan Allah juga tahu seandainya sesuatu yang kita itu harap terjadi, seandainya itu terjadi. Kita harap-harap ini terjadi nih. Namun gak jadi. Allah juga tahu seandainya kamu diberi ini nasibmu gimana. Allah juga tahu seperti itu. Intinya ilmu Allah tahu segalanya. Allah mengetahui segalanya. Gak mungkin ilmu Allah itu datang belakangan. Gak mungkin. Maksudnya datang belakangan gimana? Ini saya baru makan bakso nih. Allah baru tahu itu gak mungkin. Ilmu Allah itu gak datang belakangan. Ilmu Allah ada sebelumnya. Sebelumnya Allah sudah mengetahui hal itu. Nah ini yang pertama harus diimani tentang takdir. Yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis takdir di Lauhul Mahfuz. Takdir kita sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, di atas sana. Di mana takdir ini tidak ada yang terbongkar. Ketika sudah terjadi catatan takdir ini baru diketahui. Maka Nabi SAW itu pernah mengatakan ketika menyebutkan tentang masalah takdir, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir sudah diangkat, tintanya sudah kering, berarti tidak bisa lagi diubah catatan takdir seperti itu. Namun ingat, ini jadi rahasia Allah. Kita tidak tahu catatan takdir kita seperti apa, namun Allah tahu. Ini ada orang yang baik, ya Allah arahkan terus, bimbing dia jadi baik. Ada orang yang jelek, dia pengen sesat, Allah buat dia juga jadi sesat karena keinginannya. Maka pernah disebutkan dalam surat As-Saff, Allah berfirman, "Falamma zaghu azagallahu qulubahum." Ketika seorang itu sesat, maka Allah membuat orang itu bertambah sesat karena dia memang ingin sesat. Karena dia itu memang ingin sesat. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengimani masyiat atau kehendak Allah bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah karena kehendaknya. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah. Atau para ulama sebut Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kamu dijamin misalnya, ada seseorang dijamin kuliahnya itu di tempat ini, tempat A. Kalau Allah sudah takdirkan itu, tidak ada yang bisa cegah. Gak ada yang bisa cegah takdir Allah. Namun kalau Allah kehendaki tempat kuliahmu bukan di situ, kamu usaha setengah mati pun juga, usaha keras apapun juga, tidak mungkin itu bisa terjadi karena Allah tidak kehendaki. Jadi kaidahnya tadi, Masya Allahu kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Rizki juga seperti itu. Ada orang yang kerja mati-matian ingin dapat duit misalnya 1 juta rupiah. Ujung-ujungnya gak dapat. Ada orang yang kerjanya biasa-biasa saja tetap dapat uang 1 juta rupiah tadi. Karena semuanya kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita cuma berusaha. Allah yang tentukan segalanya. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah.
Hasilnya itu pokoknya pasrahkan pada Allah. Maka biasanya ketika kita usaha itu sangat terkait sekali untuk kita itu tawakal. Kita disuruh tawakal, pasrah akan hasilnya. Allah yang tentukan. Gak bisa kita maksa Allah, gak bisa. Meskipun orang itu nazar sekalipun. Tahu nazar? Nazar itu gimana? Misalnya mau lulus nanti nazar puasa gitu ya. Ya. Walaupun kita itu paksa dengan nazar, tidak bisa merubah takdir. Ya misalnya ini, ya Allah, kalau saya lulus saya itu akan bernazar puasa 3 hari. Kan sebenarnya pernyataannya gini, ya Allah, buat saya lulus, baru saya mau puasa. Kalau saya nggak lulus, saya nggak puasa. Itu kan sebenarnya maksud nazar. Maka biasanya nazar itu keluar dari orang yang pelit. Pelitnya gimana? Ini misalnya lulus nih, bukan nazar puasa, uang mau dia infak. Kalau lulus nanti akan infak 2 juta rupiah. Kalau nggak lulus gimana? Jadi infak nggak? Nggak jadi. Berarti pelit nggak sebenarnya? Pelit. Dia seakan-akan ingin memaksa takdir. Ya Allah, pokoknya saya ditakdirkan seperti ini. Kalau enggak, saya nggak mau sedekah lagi. Maka nazar, ya, untuk mengucapkannya para ulama itu katakan makruh. Makruh untuk diucapkan. Namun kalau sudah terlanjur diucapkan, hukumnya jadi wajib untuk ditunaikan. Dan orang yang menunaikan nazar dapat pahala. Itu dinilai orang yang berbuat baik. Terus yang keempat. 4. Mengimani bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Allah adalah pencipta satu-satunya dan selainnya adalah makhluk, termasuk juga amalan manusia. Maka segala sesuatu sudah Allah itu ciptakan. Manusia Allah ciptakan, amalannya juga demikian. Namun ingat sekali lagi, ini tidak menihilkan pilihan manusia. Manusia tetap punya pilihan masing-masing untuk beramal. Nah sekarang kita bahas selanjutnya, yang berusaha mengejar belum tentu dapat. Ini tentang masalah takdir juga. Ada yang sudah kerja keras untuk dapat, ternyata juga nggak dapat. Karena memang bukan jodohnya. Ada yang mati-matian berusaha dengannya, ternyata Allah takdirkan di catatan takdir, ternyata itu bukan jodohmu. Walaupun misalnya sudah punya hubungan 10 tahun. Kalau Allah takdirkan beda gimana coba? 10 tahun dia punya hubungan, kemudian putus di tengah jalan, ternyata dapat teman dekatnya sendiri. Coba panggil dia, kata Rasul. Dipanggil dia, Nabi SAW itu usap bagian yang sakitnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas diberikanlah bendera pada Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali hadir nggak? Ali hadir atau tidak? Tidak hadir. Kejar bendera tadi nggak? Pingin bendera tadi nggak? Enggak. Namun yang Nabi SAW tanyakan, mana Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib yang diberikan bendera ini. Sahabat yang lain protes enggak? Enggak. Memang itu sudah jadi takdirnya. Mereka pasrah seperti itu. Tidak protes pada ketetapan takdir. Maka tugas kita, ada orang di sini, kita harus yakini tentang takdir. Ada orang yang kejar mati-matian, gak dapat-dapat. Ada yang gak kejar-kejar, juga dapat. Tetap dapat. Padahal dia gak pingin itu. Ini dalam masalah rizki diimani seperti itu, dalam masalah ya pekerjaan juga seperti itu, kita masuk kuliah juga sama, sampai juga dalam masalah jodoh juga demikian. Maka semua yang tentukan itu adalah Allah. Kita tidak bisa memaksa takdir walaupun dengan usaha keras kita. Kita cuma berusaha, namun pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau tidak kesampaian, ya sudah, terima takdir. Lalu boleh nggak yang tidak kesampaian tadi saya paksakan lagi dengan doa? Nah sekarang kita lihat, aku ingin tetap balik dengannya dengan berusaha berdoa.
Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dapat menolak takdir hanyalah doa, yang dapat menambah umur hanyalah amalan kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Di bawahnya lagi. Yang dimaksud doa bisa menolak takdir terdapat dua makna. Satu, kalau seseorang tidak berdoa maka takdirnya seperti itu saja. Yang kedua, kalau seseorang berdoa takdir akan dijalani dengan mudah. Yang terjadi seakan-akan takdir yang jelek itu tertolak. Baik. Berarti kesimpulannya doa bisa menolak takdir enggak? Bisa. Namun doa ini juga sudah ditakdirkan berubahnya takdir tadi dengan takdir pula. Karena nggak mungkin ya, ilmu Allah itu datang belakangan, nggak mungkin. Maka kita katakan doa bisa merubah takdir, namun berubahnya takdir itu dengan takdir pula. Ya, berubahnya takdir itu dengan takdir pula. Berarti tugas kita berdoa nggak? Berdoa saja. Allah yang berikan segalanya. Dengan kita berdoa urusan makin mudah. Kita tinggalkan doa malah urusan sulit. Namun ingat, dengan doa ini ada yang dikabulkan segera, ada itu yang ditunda, ada yang Allah ganti dengan yang lebih baik, ada yang disimpan di surga. Kata Nabi SAW, terkabulnya doa itu ada 3. Catat 3 ini. Yang pertama, Allah beri sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, jadi simpanan di akhirat. Diulang, terkabul yang 2 ada berapa? 3 macam. Yang pertama, Allah kabulkan sebagaimana yang diminta. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, berarti di dunia tidak dikabulkan, jadi simpanan di akhirat. Dan Allah katakan sendiri, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan pertama, yaitu di dunia. Berarti balasan di akhirat nanti lebih baik daripada balasan di dunia tadi. Maka intinya tidak boleh putus asa dalam berdoa. Ada yang gagal, berdoa lagi. Ya, ada yang tidak berhasil, berdoa lagi. Dia usaha tambah doa. Gak boleh dia pasrah saja, gak boleh. Dengan dia berdoa, Allah mudahkan urusannya. Bentuk wujudnya terkabulnya doa gimana? Bisa jadi Allah itu kabulkan langsung. Bisa jadi Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang kita rasa ini memang kurang pas untuk kita, namun Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Atau di dunia tidak diberi, jadi simpanan di akhirat. Ketika para sahabat dengar seperti ini, mereka nyatakan, kalau begitu wahai Rasulullah, karena doa itu pasti manfaat, kami akan terus memperbanyak doa. Maka kata Nabi SAW, Allahu Aksar, Allah akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kalian. Maka bagian tadi hubungannya putus misalnya, terus apakah dia dengan berdoa itu bisa balik? Bisa enggak? Mas, bisa enggak? Hah? Bisa? Yakin sekali ya. Pede sekali dia. Ya. Pokoknya 3 perwujudan ini. Kamu berdoa, kamu minta si A ini, ya Allah pokoknya kalau enggak dan si A, pokoknya si A sajalah. Misalnya ya. Maka 3 ini tadi bentuk terkabulnya doa. Apa berarti? 1, itu dikabulkan dengan itu juga. Yang kedua diganti dengan yang lebih baik. Berarti nggak dapat si itu. Dapat si mana? Dapat yang lain. Itu Allah tahu itu yang lebih baik untukmu. Atau yang ketiga, nggak dapat jodoh, berarti jadi simpanan di akhirat. Ya. Punya 3 ini. Manfaat nggak doa? Manfaat. Doa itu punya manfaat sekali. Terus ingin yang halal saja, nggak mau pacaran. Wah, ini kok berat sekali nih bahasanya ya.
Coba baca. Dengan menikah akan dapat ketentraman dan ketenangan. Ya, Allah berfirman. Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Baik. Berarti ketentraman yang sejati itu kalau sudah halal. Kalau belum halal, tenang atau gelisah? Banyak gelisahnya. Galau atau tidak galau? Banyak galaunya. Beban nggak di perasaan? Wah, beban banget. Si dia kok nggak SMS? Saya sudah SMS kemarin. Bukan SMS ding, WA ding. Ya, saya sudah WA dari kemarin kok nggak di-read. Ya. Padahal ada HP itu yang cuma tekan saja, dia tahu ini pesannya ini kayak gini, gak usah dibalas aja. Ya. Cuma lihat dari pesan awalnya, ini paling cuma tanya-tanya nggak ini. Kok nggak di-read kayak begitu? Buat galau nggak? Galau atau enggak? Galau. Akhirnya yang galau ini buka di Instagramnya, buat story, sebel aku sama dia. Di masuk your story, di post, ya kan? Itu bukan story ini aja 1 hari, tiap setengah jam. Kan itu kan ada 21 hours kan bisa lihat. Ini kok galau semua nih, ganti lagi galau lagi, ini ganti lagi galau lagi, terus kayak gitu. Buat nggak tenang, buat banyak galau, buat hidup nggak tentram, buat jadi gelisah sana sini, dan semuanya nggak manfaat. Ya, dan semuanya itu jadi nggak manfaat. Ketenangan sejati gimana? Kalau sudah halal. Ya, kalau sudah halal itu baru jadi tenang, baru jadi tentram. Ya. Kalau dia itu gelisah, ya misalnya kalau sudah menikah itu gelisah, dia itu gelisah dengan pasangannya, itu bisa bernilai pahala karena dengan sesuatu yang halal. Maka kalau kamu gelisah-gelisah itu kalau belum halal, itu cuma nambah beban dosa saja. Ya, itu cuma nambah beban seperti itu. Nah, lihat lagi selanjutnya. Kalau belum mampu menikah, bukan solusinya terus berpacaran. Namun lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Nah, lihat ada berapa hadis ini. Lihat hadis pertama dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya. Nah, terus di bawahnya lagi, menikah akan lebih jaga kemaluan dan pandangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah atau kemampuan menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagi obat pengekang baginya. Baik, lihat. Nabi SAW beri solusi yang pertama, disuruh menikah karena menikah itu untuk menyempurnakan separuh agama. Kapan ini? Lihat hadis berikutnya. Ketika sudah mampu. Mampu yang utama di sini, mampu dari sisi berhubungan, yang kedua mampu dari sisi punya kemampuan finansial. Ketika dia itu mampu, laki-laki siap tanggung jawab, perempuan itu siap dari sisi kondisinya dia itu mampu, maka diperintahkan untuk menikah. Kalau tidak, maka disuruh apa di sini? Ganti apa ini? Mengekang syahwatnya dengan apa? Disuruh banyak puasa. Puasa apa? Sunnah. Puasa sunnah berarti apa kalau gitu? Ini mas-mas ini loh yang biasanya syahwatnya tinggi. Apa? Puasa apa kalau gitu? Hah? Gak punya syahwat? Musibah kamu gak punya syahwat itu. Apa puasanya kalau gitu? Hah? Daud. Daud ini karena syahwat saya terlalu tinggi Ustadz. Saya yang puasa yang paling tinggi aja. Kalau enggak puasa apa? Apa mas? Selain puasa Daud? Senin Kemis. Kalau selain Senin Kemis lagi? Ayamul Bid. 3 hari setiap bulannya. Terus mungkin ada yang komentar, Ustadz saya ini sudah puasa benar ini, namun
kok syahwat saya masih tinggi? Saya salahkan puasamu malahan. Kalau kamu sudah puasa, namun kok nggak bisa mengekang tadi, mengekang syahwatmu itu, oh berarti puasanya yang bermasalah. Karena Nabi SAW di sini tidak kasih solusi yang lainnya lagi. Seandainya ada, harusnya di sini keluar kalimat dari Nabi SAW, kalau kamu tidak mau puasa, maka silahkan misalnya onani. Tahu onani? Musibah ini laki-laki ini ya. Bahasa Arabnya itu istimna. Allah sebutkan kalau orang yang melakukan selain dari menikah tadi menyalurkannya untuk hubungan yang halal, maka disebut faulaika humul adun. Mereka telah melampaui batas. Berarti asalnya onani itu tidak boleh, alias hukumnya haram. Solusinya apa saja kalau gitu? Disuruh banyak saum, disuruh banyak puasa sunnah. Itu solusinya. Dan kuncinya ini sebenarnya kalau untuk laki-laki, kunci pokoknya itu pada satu hal. Kira-kira jaga apa? Apa yang membangkitkan syahwat kalian coba? Apa mas? Saya nggak mau bicara, saya yang putri-putri. Urusan kalian ini pokoknya. Apa? Jaga mulut? Apa laki-laki ada yang cerewet gitu ada? Hah? Jaga apa kalau gitu? Jaga tangan? Syahwatnya akhirnya tertahan gitu? Jaga apa? Pandangan itu apa maksudnya? Mata. Matamu kenapa biasanya? Kenapa mas? Hah? Matanya jelalatan. HP-nya itu kalau di Instagramnya itu saya yakin itu banyak lihat cewek kan? Iya kan? Lihat cewek apa lihat apa di situ? Jenengan lebih senang Instagram apa Facebook? Ah, mungkin. Paling Instagram, Facebook sekarang nggak ada lagi kelasnya di situ. Hah? Instagram boros. Namun paling banyak kamu lihat Instagram daripada Facebook. Iya kan? Kenapa? Tersibukkan dengan gambar tadi. Gambar lebih enak dipandang daripada pandang tulisan kan? Iya kan? Kalau di Facebook kan lebih banyak tulisannya kan? Namun kalau di Instagram apa ini? Oh ini sudah. Dan paling banyak itu gambar cewek di situ. Coba masuk di explore itu, kamu lihat apa? Hah? Lihat apa di situ? Kalau kamu temannya itu macam-macam, anak-anak nakal, explore-nya juga pasti macam-macam. Betul nggak? Sudah ini kok saya teliti kayak gitu kok. Oh, ternyata ini pengaruh ini. Explore-nya kayak gini ternyata bocah ini ya. Ternyata temannya semuanya kayak gitu. Temannya cewek-cewek cantik. Aduhai. Yang cuma pakai bikini. Betul nggak mas? Follow kayak gitu ya? Nggak bisa jawab itu. Waduh. Berarti harus unfollow semua itu. Kalau nggak ganti akun baru berarti. Berarti kesalahan laki-laki paling banyak pada apa? Pada apa? Mata apa mulut? Mata. Setuju ini berarti ya? Berarti solusinya untuk mengekang syahwat jenengan apa berarti? Jaga pandangan. Pandangannya berarti dijaga gimana? Tutup mata saja kalau jalan. Anda gimana? Ketika lihat sesuatu yang masalah, palingkan pandangan. Ya, palingkan pandangan. Namun kalau zaman ini susah ya. Lihat ke atas ya salah. Lihat di ke tengah-tengah juga salah. Lihat ke bawah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu kayak gitu lihat itu dia. Taib, sekarang berikutnya tetap mengharap dia, nggak mau lainnya. Coba renungkan ayat berikut. Allah Ta'ala berfirman, diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Nah, lihat pada ayat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Lihat pada tulisan yang di bold. Boleh jadi kamu membenci sesuatu.
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Kadang ada sesuatu yang kita rasa ini paling baik. Cewek ini saya paling suka sekali. Namun itu kalau Allah katakan itu bukan jodohmu, ada yang lain yang lebih baik, maka itu yang lebih baik bagimu sebenarnya. Walaupun itu awalnya kamu nggak suka, yang kamu nggak suka itu malah Allah nilai itu yang paling baik untukmu. Maka segala sesuatu itu pilihan Allah nantinya. Contohnya di sini dalam ayat ini membicarakan tentang masalah jihad, perang. Jihad orang benci, namun punya manfaat, punya maslahat yang besar ketika dituntut untuk berjihad. Misalnya untuk membela negara seperti para tentara misalnya. Benci dia untuk berperang, namun ada tuntutan untuk itu dan punya maslahat yang besar. Kita benci, namun itu baik bagi kita. Terus perkataan Ibnu Katsir di bawahnya. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, hal di atas boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Itu berlaku untuk semua perkara. Boleh jadi manusia menyukai sesuatu padahal tidak ada kebaikan dan maslahat sama sekali di dalamnya. Lagi lanjutannya. Ibnu Katsir menyatakan lagi dalam kitab tafsirnya, Allah yang mengetahui akhir sesuatu dari perkara kita. Allah yang mengabarkan nantinya mana yang maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Maka lakukan dan patuhlah pada perintahnya, niscaya kita akan mendapatkan petunjuk. Maka sesuatu yang kita itu benci, belum tentu itu nanti kita tidak mendapatkannya. Ada yang dari dulu ini benci pada seseorang, ya, akhirnya jadi jodoh juga. Maka kaidahnya kayak gini, mas-mas, mbak-mbak. Kalau benci seseorang jangan benci-benci banget. Siapa tahu nanti besok jadi jodoh. Kalau cinta seseorang jangan cinta-cinta banget. Kenapa? Karena bisa jadi itu nanti jadi orang yang kamu benci di muka bumi. Saya contohkan kepada kalian, istri Nabi SAW salah satunya itu ada wanita Yahudi. Kemudian masuk Islam. Namanya Sofia binti Huyai. Awalnya dia adalah orang yang paling benci pada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menikah dengan Nabi, dia orang yang paling benci pada Nabi. Kenapa? Bapaknya dan mantan suaminya dulu dibunuh karena peperangan dengan Nabi SAW. Maka timbul rasa kebencian pada hati Sofia binti Huyai. Namun ketika berhadapan dengan Sofia, Nabi SAW ceritakan sebenarnya yang benar ini seperti ini. Kemudian karena Nabi SAW mengutarakan sebab-sebab ya terjadinya peperangan dan seterusnya dengan orang-orang Yahudi waktu itu, maka dengan penjelasan yang baik dan akhlak yang baik dari Nabi SAW, akhirnya Sofia binti Huyai menikah dengan Nabi SAW. Kemudian kalimatnya berubah. Sekarang ini orang yang paling saya cintai hanyalah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lainnya. Sekarang ini orang yang paling saya cintai di muka bumi adalah Nabi SAW. Coba lihat, awalnya adalah orang yang paling Sofia benci. Namun berubah menjadi apa? Orang yang paling dicintai. Berarti kalau benci jangan benci-benci banget. Siapa tahu jadi jodoh. Contohnya tadi siapa? Sofia binti Huyai akhirnya menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian pembahasan terakhir, pilihan Allah itulah yang terbaik. Dari Suhaib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar, itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Baik. Intinya semua yang Allah berikan kepada kita itu baik untuk kita. Allah tetapkan yang terbaik. Kita dapat senang, tugas kita adalah bersyukur. Kita dapat susah, tugas kita adalah bersabar. Saya ulang, kita dapat senang, tugas kita apa? Bersyukur. Kita dapat susah, musibah, tugas kita apa? Bersabar.
Maka Nabi SAW katakan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Kebaikan ini semua cuma didapati hanya pada seorang mukmin, orang beriman saja. Maka tugas mukmin, orang beriman untuk pasrah semuanya pada ketentuan Allah. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilakan langsung atau lewat mic. Ada yang putra tanya langsung? Mas, monggo. Yang putri, ada yang nanya langsung? Atau siapkan pertanyaan lewat kertas, monggo nanti diajukan ke depan. Ada yang putra dulu? Ada hadiah nih, buku bagi yang tanya pertama. Monggo. Putra ada? Cemen semuanya nih putranya. Baik. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghindari salaman dengan lawan jenis, terutama jika lawan jenisnya itu guru. Kalau dengan guru, jenengan punya prinsip saja, insya Allah gurunya paham. Harus punya prinsip. Ya, saya kira tadi dengan cewek kalau kamu bertanya itu. Kalau dengan cewek nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Mas? Bukan mahram. Ya sentuh saja kok, masa nggak boleh? Masalahnya apa coba? Timbul sahabat ya wes kalau gitu. Betul, itu sudah berarti selesai, nggak ada pertanyaan lagi berikut. Ada lagi ini jalan golongan yang selamat. Ada lagi yang putra? Yang putri ada? Putri ada yang nanya langsung? Yang ada pertanyaan dari belakang majukan ke depan, monggo. Ada putra lagi nanya? Nanya langsung? Putri? Saya jawab lewat kertas dulu ya, sambil nunggu pertanyaan. Katanya jam 10 nanti mati lampu, jadi sampai jam 10 berarti. Cara menyikapi orang yang terus memuji kita padahal kita tidak ingin pujian. Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin itu menyatakan menyikapi pujian itu ada dua. Yang pertama, untuk orang yang aman, tidak sampai ujub, tidak sampai bangga dengan pujian tadi, maka dia sikapi biasa. Kemudian ada yang kedua, untuk orang yang merasa tidak aman, membuat dirinya itu jadi bangga dengan pujian tadi, artinya dirinya tambah rusak dengan pujian. Maka pernah disabdakan oleh Nabi SAW, kalau ada yang memujimu seperti itu, maka lemparlah dia dengan pasir. Disuruh apa? Lempar dengan pasir. Namun di keadaan yang lain, Nabi SAW masih memuji beberapa sahabat. Misalnya, Nabi SAW mengatakan tentang Abu Bakar, ketika dia memakai celana di bawah mata kaki, Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Bakar, kamu menurunkannya itu bukan karena sombong. Lasta minhum, engkau menurunkannya bukan karena sombong. Maka pujian kepada Nabi SAW pada Abu Bakar, Nabi SAW katakan Abu Bakar bukanlah sombong. Kenapa Abu Bakar dipuji? Karena memang ia bukan sombong. Dan yang kedua, aman bagi Abu Bakar As-Siddiq, selamat dirinya dari kesombongan. Memang dirinya tidak ada kesombongan. Maka pujian tadi itu pantas dan pas untuk Abu Bakar. Maka cara menyikapi, kalau memang diri kita itu tidak aman dari pujian tadi, sikapi jangan sampai bangga diri. Kemudian kita balas pujian tadi, menyatakan kita orang yang biasa. Diri kita itu biasa. Ada yang puji kita itu berlebihan. Saya itu biasa saja. Kamu puji saya misalnya, ini pintar sekali. Jawab aja, counter itu lagi, saya itu orangnya biasa. Mesti ada yang lebih pintar daripada saya. Jadi di counter pujian tadi, biar kita tidak terlalu bangga diri.
Kalau sudah meninggal, apakah berjodoh di surga? Masya Allah. Ini pertanyaannya ini masih ambigu. Yang pertama, apa yang dimaksud mungkin di sini ini yang perempuan yang dia suka. Apakah kalau sudah meninggal dia jadi jodoh kita itu di surga nantinya? Kalau ini tidak kesampaian, Allah yang tentukan itu. Karena yang jadi pasangannya nanti di surga, yang bahkan jadi pemimpin bidadari surga adalah istrinya sendiri. Sedangkan bidadari yang lainnya cuma pengikut saja. Tetap yang paling istimewa adalah pasangannya di dunia. Maka yang sudah jadi pasangannya itulah yang jadi pasangannya nanti di surga. Namun kalau misalnya ditanyakan apakah yang dimaksudkan di sini adalah istrinya nanti jadi pasangannya di surga? Iya. Itu yang nanti jadi pasangannya di surga kelak, yaitu bidadari, dan istri itu jadi pemimpin bidadari tadi. Jika seseorang hidup di suatu negara yang tidak mengetahui Islam dari dia lahir sampai akhir hidupnya, apakah ia mempunyai kesempatan untuk masuk surga? Padahal di saat hidup ia berkelakuan baik. Jadi pertanyaannya ini, gimana kalau ada orang yang sejak lahir sampai akhir hidupnya tidak mengetahui Islam? Maka dilihat, yang pertama, kalau di tempat dia itu Islam sudah ada, namun dia tidak mau mengikuti ajaran Islam tadi, maka hukumannya berbeda. Yaitu dia tetap disiksa karena tidak mengikuti dakwah. Namun kalau mungkin maksud pertanyaannya, dia tidak pernah mendengar dakwah sama sekali, tinggal di pelosok di pedalaman, tidak kenal agama Islam juga sama sekali, maka hukuman baginya nanti dia tahta masyiah, tergantung kehendak Allah. Dan Allah punya ujian sendiri bagi orang-orang seperti ini nanti di surga. Ini semisal ada orang itu yang baru lahir kemudian meninggal dunia, apakah dia nanti langsung masuk surga? Belum tentu. Nanti ada ujian khusus untuk orang ini di surga di akhirat kelak. Ujiannya untuk mengatas dia pantas masuk surga ataukah masuk neraka. Ya, pendapat seperti ini yang lebih tepat untuk pembahasan orang-orang seperti itu. Dalam Islam dilarang pacaran. Pertanyaannya, bagaimana cara mendapatkan jodoh padahal kita belum kenal dan mengetahui hatinya baik buruknya? Mengetahui hati itu tidak bisa. Ini tahu hatinya ini beriman atau tidak, hatinya itu munafik atau tidak, hatinya itu baik atau tidak bisa. Cuma bisa ketahui dari penampilan atau sikap lahiriah. Dan biasanya malah mudorotnya itu banyak kalau lewat pacaran. Semuanya serba baik yang ditunjukkan dalam pacaran itu, mas-mas, ya. Jadi kan itu dengan perempuan itu semuanya serba baik yang ditunjukkan. Perempuan juga akan berlaku juga, laki-laki ini juga akan berlaku juga serba baik. Yang laki-laki ditelepon, ayo jemput saya, tepat sekali, on time. Namun yakin seperti ini kalau nikah juga seperti itu? Yakin? Ada yang yakin? Ketika dengan perempuan ini, Masya Allah dandannya, aduhai, luar biasa cantiknya. Apa yakin di rumah seperti itu nanti kalau sudah menikah? Yakin, mas? Mbak-mbak bisa seperti itu ketika dengan pacarnya itu? Wah, luar biasa pokoknya. Parfum pokoknya cari yang paling bagus. Baju pokoknya yang paling bagus. Sekarang pertanyaannya, ketika sudah menikah seperti itu? Mimpi. Ya. Gak mungkin seperti itu secara totalitas. Kecuali kalau dia itu paham agama, baru Allah itu karuniai dia itu istri yang baik dan tahu aturan-aturan itu seperti apa. Ya, makanya ya jalannya bukan seperti terus gimana kalau dapat jodoh? Ada cara yang lainnya. Yaitu bisa mengetahui, ada yang ditawari langsung, ada karena perkenalan misalnya lewat ada yang jodohkan, ya. Ada yang misalnya juga karena dia itu mencari-cari. Namun mencari-carinya ini bukan di dunia maya, karena semua di dunia maya itu fotonya di Instagram semuanya serba apa? Editan. Ada yang ireng jadine putih, ada yang jerawatan itu jadine mulus
halus itu kulitnya. Padahal jerawatnya itu full, namun diedit semuanya halus. Ketika lihat langsung, waduh, baru tahu ternyata semuanya serba editan. Maka seperti itu jadinya kalau cuma lewat dunia maya. Maka ada cara-cara seperti ini, nanti kapan-kapan lah baru saya bahas. Kiat-kiat agar terhindar dari riya. Riya itu pamer amalan pada orang lain. Terhindar dari riya yang pertama, belajar untuk ikhlas. Cari ridho Allah saja ketika beramal. Yang kedua, mengetahui bahaya-bahaya riya. Riya itu membuat amalan kita itu jadi batal. Allah tidak terima amalan tersebut. Dan riya ini menghancurkan amal-amal kita semuanya. Tidak diterima riya tadi. Misalnya ada yang sholat. Ketika sholatnya dia lihat ada teman kelasnya yang dia naksir di belakang. Allahu Akbar, baca suratnya Masya Allah panjang sekali. Yang biasanya baca kulhu berubah jadi Al-Baqarah. Namun dia ulangi 2 ayat terus. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus kayak gitu. Temannya nanti tanya, tadi kok kamu lama sekali? Iya, tadi saya ada murojaah surat Al-Baqarah. Padahal lagi 2 ayat. Perbagus itu. Perbagusnya karena siapa? Karena si dia. Ria enggak? Ria. Karena apa? Amalannya tadi memperbagus bacaannya cuma karena si dia tadi. Tidak ada si dia. Kembali lagi ke surat. Standarnya apa? Kulhu. Sudah jadi template-nya kalau dia itu mau pakai untuk sholat. Pokoknya sholat Isya, dia sudah ngatur format tuh. Kalau Isya pokoknya Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq. Subuh tambah sedikit lah Al-Asr sama Al-Ikhlas juga. Ya, nanti jadi sholat zuhur, asar juga putar seputar itu saja. Namun kalau ada orang lain luar biasa bagusnya. Oh, berarti memperlama tadi itu karena manusia, amalannya tertolak, tidak diterima sholatnya dan amalannya jadi sia-sia. Kalau tahu seperti ini maka orang akan menghindarkan diri dari riya. Jika bayi meninggal, ia akan menjadi tabungan bagi orang tuanya. Lalu bagaimana jika meninggal janin yang belum berumur 4 bulan? Sama juga, jadi tabungan bagi orang tuanya kelak. Dan ada cerita tentang ada yang mendapati bayinya atau anaknya itu meninggal ketika kecil, lantas dia mengucapkan Alhamdulillah, dia mengucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka disebutkan dalam hadis, orang tua ini ketika di akhirat nanti akan mendapatkan surga, kemudian dia mendapatkan surga dengan mendapatkan rumah yang khusus yang namanya Baitul Hamdi. Mendapatkan rumah di surga yang khusus yang namanya Baitul Hamdi. Karena ketika anaknya itu meninggal dunia, dia mengucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdi itu dari kata Alhamdulillah. Orang meninggal, ada yang diambil ruhnya dengan halus dan kasar. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggal saat kecelakaan dan meninggal di tempat? Hewan jika mati, apakah ia juga akan mendapatkan siksa dan lain-lain? Hewan ketika mati tidak ada urusannya dapat siksa ataupun dapat nikmat. Nggak perlu diurus hewan. Hewan itu tidak dikenakan beban taklif. Taklif itu artinya beban syariat. Maka nanti tentang kepentingannya di akhirat, apakah masuk surga atau masuk neraka? Wah, Ustaz, saya punya kucing ini. Kucing saya ini kesayangan saya, bisa nggak masuk surga dengan saya? Enggak. Itu nggak ada urusan. Nanti kenikmatannya mau dapat hewan di surga itu urusan yang lain. Tentang masalah hewan ini dapat hukuman atau tidak, itu bukan urusan kita. Adapun tentang yang meninggal kecelakaan, disebutkan dalam hadis, ada hadis yang menyebutkan di antara orang yang disebut syahid, yaitu orang yang meninggal dunia karena benturan. Bentuk benturan di sini diantaranya apa? Karena kecelakaan. Itu disebut syahid. Syahidnya di surga, bukan syahid di dunia. Apa maksudnya? Di dunia dia tetap disikapi sama untuk dimandikan sampai dikafani,
Sholatkan dikuburkan. Namun di akhirat dia masuk golongan syahid, yaitu disaksikan dia masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan dia termasuk orang yang beriman dan beramal soleh. Apa balasan chatting atau berhubungan dengan lawan jenis? Karena di kuliah batas-batasan itu samar Ustadz. Cuma kebutuhan atau kepentingan saja. Tidak ada atau kebutuhan atau kepentingan tidak boleh. Misalnya tanyakan kepada yang perempuan, "Dek, sudah sholat malam apa belum?" Apa urusanmu? Ya, jangan sok-sok alim pada perempuan. Padahal ibunya di samping kamarnya dia nggak pernah bangunin. Namun dengan yang cewek lain, dengan yang nggak ada hubungan apa-apa, ya dia tanya, "Sudah bangun sholat malam apa? Belum." Ya, padahal harusnya dia pentingkan ada adik perempuannya, dia pentingkan situ ada orang tuanya, itu lebih pentingkan, bukan pada yang lainnya. Maka ada batasan hubungan bergaul antara laki-laki dan perempuan, tidak bebas. Bagaimana hukumnya apabila kita sholat belum bisa khusyuk dan hal tersebut sering terjadi? Bagaimana cara mengatasinya Ustaz? Sholat khusyuk yang paling bisa untuk dicapai adalah ketika kita mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat. Kalau jauh dari tuntunan Nabi maka sholatnya sulit khusyuk. Ada pembelajarannya sendiri tentang ini. Insya Allah nanti pelan-pelan saya akan ajarkan juga ketika di pertemuan-pertemuan lainnya. Apakah berarti orang yang tidak melakukan apa-apa bisa mendapatkan sesuatu dan malah orang yang sudah berusaha bisa tidak mendapatkan apa yang ia inginkan? Bukan maksudnya kita nggak kerja. Bukan maksudnya kita nggak usaha, tetap ada usaha. Namun ada orang yang memang sudah jadi takdirnya, dia dalam keadaan sakit tidak jadi hadir di majelis tersebut, malah dapat bendera seperti Ali bin Abi Thalib. Namun tetap ada usaha. Itu khususan untuk beberapa kasus saja, tidak untuk semua kasus. Onani itu dosa kecil atau dosa besar? Saya pokoknya hukumi dosa saja. Saya mau jawab dosa kecil, nanti kamu terus-terusan saja. Dosa itu dianggap besar jika satu, dianggap remeh. Dua, dilakukan terus-menerus. Kalau taruhlah itu dosa kecil, kamu lakukan berulang kali di kamar mandi, ya sama saja dosa besar. Bagaimana cara meningkatkan keimanan kita saat sedang turun? Kunci utama kalau iman sedang turun, kembali hadiri majelis ilmu. Bagaimana hukumnya jika punya sahabat lawan jenis? TTM atau bukan ini? Alah, jangan macam-macam lah. Kalau TTM ataupun bukan, baiknya dikurangi teman lawan jenisnya tadi. Keperluannya dengan lawan jenis cuma seperlunya saja. Yang harus dilakukan ketika kita menyukai lawan jenis namun dalam diri kita tidak ingin pacaran, didiamkan saja. Perlu nggak saya ungkapkan itu? Nggak perlu. Tunggu waktunya. Kapan waktunya? Kapan-kapan. Saat waktunya baru diungkap itu, bukan saat ini. Kalau belum siap jangan dulu. Jadi cuma didiamkan saja dalam hati. Apakah kita boleh mencintai seseorang tetapi kita memegang prinsip untuk tidak pacaran? Apa yang harus kita lakukan? Ya sama seperti itu tadi. Banyak yang kayak gini kayaknya ya di SMA ya. Aduh, berat jadinya. Minta sarannya agar mudah khusyuk dalam beribadah tadi sudah. Ustadz minta rekomendasi buku yang bagus tentang hati. Pelajari buku yang dicari di toko buku atau di online. Saya cuma tahu bahasa Arabnya. Masalah hati. Kalau judul bahasa Arabnya ada wadawa, yaitu penyakit dan obatnya. Ini membicarakan penyakit hati karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Itu dokter penyakit hati. Karena beliau banyak membahas tentang masalah ini. Atau kitab Raudhatut Thalibin. Ini membicarakan tentang masalah hati namun kebanyakan membicarakan tentang masalah cinta. Itu Raudhatut Thalibin karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul bahasa Indonesia kalau nggak salah, taman-taman orang yang jatuh cinta. Nah itu.
Jika seorang hidup di dunia, dia tidak menjalankan amalan dan banyak maksiat, tetapi di akhir hidupnya dia bertobat dan akidahnya benar, apakah dia dapat masuk surga? Dapat. Namun kalau keadaan kita saat ini, apakah saya maksiat saja nanti biar akhir hidup baru saya itu tobat begitu? Oh, jangan dulu, nggak ada yang yakin umurnya itu panjang, maka tetap tidak boleh bermaksiat saat ini. Apakah dengan mendoakan orang tua yang sudah meninggal dapat meringankan siksa kubur? Doa anak pada orang tua yang telah meninggal dunia dapat meringankan siksa kuburnya. Maka harus memperbanyak doa kepada orang tua. Apabila orang tua saya sedang melakukan kajian yang tidak ada tuntunannya, kemudian saya disuruh membelikan makanan untuk nyuguh tamu-tamunya, apakah saya harus mentaati hal tersebut? Karena sama saja saya ikut mendukung acara tadi. Sebagai anak tugasnya nasihati. Namun kalau tidak bisa sudah nasihati, orang tua tidak mau mendengarkan hal ini, yang pertama tetap berbuat baik pada orang tua. Dalam kondisi ini, kalau anak tadi itu tidak nyuguh tamu-tamu tadi malah kena marah, maka lakukan saja apa jadi kewajibannya. Nanti tugas orang tua yang tadi ya tugas jenengan untuk dakwahi terus. Wallahu a'lam. Ngajak orang tua ke jalan Allah, tujuan cara konkretnya gimana? Selain mendoakan, ngajak orang tua itu ke jalan Allah, ada majelis-majelis ilmu, ngajak ke pengajian biar orang tua juga dapat hidayah. Mengenai kisos di akhirat, saya pernah mendengar dari kajian bahwa binatang pun dikisos. Bagaimana hal tersebut? Maksudnya binatang yang saling diadu itu nanti punya kisos, dan yang paling berat di sini kisosnya adalah orang yang ngadu ayam misalnya. Maka orang ini akan dikisos karena dia mengadu binatang tadi. Termasuk juga ada yang sering, bukan hanya ayam ini, ada yang ngadu apa lagi? Hah? Apa itu? Ikan. Itu diadu bagaimana? Ulah kurang kerjaan tenan iki ya. Kalau itu sampai zolimi hewan nggak boleh, dan nanti siksaannya di akhirat. Orang yang adu ayam tadi itu misalnya, ini si A si B yang nanti gantian diadu pada hari kiamat. Nah, itu yang dimaksudkan dalam hadis. Apakah jika perempuan suka segala hal tentang sepak bola, misal suka nonton bola, suka bermain bola, itu apakah termasuk menyerupai laki-laki? Iya. Karena itu bukan bidangnya perempuan. Dan ini kebanyakan senangnya ini bukan karena bolanya, senang karena ada cowok tampan di situ. Sehingga dia koleksi fotonya, ikuti orang ini, pemain ini itu ada di klub mana, akhirnya dia gandrung. Ketika pindah klub lagi, gandrung lagi dengan klub yang baru. Cuma karena itu, bukan karena mainnya. Perempuan nggak paham bola, nggak paham sepak pojok itu apa, nggak paham offside itu apa, handsball itu apa. Yang paham cuma laki-laki. Ya, kalau laki-laki suka bola itu wajar-wajar saja, memang ya dunianya kayak begitu. Betul nggak mas? Betul nggak? Yang penting tahu aturan. Tahu aturannya gimana? Ya nontonnya ya ingat waktu. Masa nonton Piala Dunia nanti sampai subuh itu kebablasan terus? Ya tiap hari lagi. Kenapa kamu ini? Wah, Piala Dunia ini 1 bulan ini subuhnya jam 6 terus. Wah, itu musibah besar itu. Bagaimana hukum ramalan cuaca? Ramalan cuaca boleh karena dengan sebab-sebab ilmiah. Ini bukan karena dengan tidak sama dengan ramalan nasib. Ramalan nasib tidak boleh. Hukum memikirkan atau menyayangi yang bukan mahram. Tadi sudah dijelaskan ya. Wah, ini kayaknya banyak galaunya di situ ya. Itulah susahnya kalau berada di sekolah itu campur laki-laki dan perempuan. Banyak galaunya, banyak menyimpan perasaan. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Kalau saya dulu di Arab itu sekolahnya laki-laki semua, nggak pernah lihat perempuan. Bagi yang nggak pernah merasakan seperti itu, paling bilang ini dunia apa saya tinggal ini? Masa saya nggak pernah lihat perempuan sama sekali? 1 hari pun nggak pernah lihat perempuan itu. Karena nggak pernah ketemu perempuan di kampus, saya nggak tahu kampus perempuan itu di dunia mana. Di Arab itu kayak gitu, karena dipisah laki-laki dan perempuan ya. Namun kalau sekolahmu sudah di sini ya sudah, tinggal pergaulannya itu diatur antara laki-laki dan perempuan.
Kalau kita sudah berusaha meninggalkan hal buruk yang pernah kita lakukan, namun sulit untuk istiqomah. Kiat-kiat agar istiqomah apa? Kuncinya 3 kiat istiqomah. 1, banyak doa kepada Allah. 2, kiat istiqomah, kumpul dengan teman-teman yang baik. 3, kiat istiqomah, terus dalami ilmu agama. Berada dalam majelis ilmu, itu akan mudah untuk istiqomah. Dulu ketika saya belum istiqomah dalam berhijab, pernah mengerjakan tugas short movie. Di sana saya tidak mengenakan jilbab. Ternyata sekarang short movie itu diupload guru saya di YouTube. Saya kepikiran katanya bakal jadi dosa jariah. Kalau bilang ke guru saya untuk menghapus, saya takut. Lalu baiknya gimana? Yang pertama, tobat dulu dari ini. Yang kedua, tetap bilang sama yang pengupload untuk menghapus video tersebut yang ada di YouTube. Apakah laki-laki sholatnya wajib di masjid? Wajib nggak, Mas? Hah? Kok kurang tegas nih? Wajib nggak? Saya kalau gelari jenengan nanti kasar ya kalau saya bilang ini ya. Kalau sholat di rumah mendingan pakai rukuah aja, pakai mukena aja. Kenapa? Tempatnya yang di rumah itu untuk perempuan, laki-laki di masjid. Wajib apa sunnah? Wajib. Nabi SAW itu sampai pernah punya niatan ingin membakar rumah kalau ada laki-laki yang tidak berangkat ke masjid. Namun ketika itu tidak terjadi di masa Nabi SAW karena semua laki-laki walaupun orang munafik sekalipun berangkat ke masjid. Munafik pun tetap berangkat ke masjid. Kalau zaman ini berarti munafiknya banyak ya? Iya, berarti tobat, harus sholat di masjid. Saya masih bingung mengenai penyakit ain. Ain itu penyakit karena masalah pandangan. Karena ada sifat hasad pada orang lain. Bisa terjadi misalnya paling sering ini pada anak-anak. Ada orang tua misalnya punya, kalau dalam bahasa kita itu sawan. Sawan tahu nggak? Tahu nggak? Dia kalau nggak senang sesuatu, dia pingin itu terus nggak dikasih, maka dia akan mandangi ada bocah atau anak kecil situ. Akhirnya anak ini nangis-nangis. Ketika diturutin apa maunya, diberi misalnya dia mau Indomie yang tadi anak itu makan, diberi Indomie akhirnya diam tadi. Oh berarti dia punya hasad pada anak ini. Ya sawan atau istilah tadi itu dengan ain, ini penyakit. Ini karena masalah hasad. Ini dibicarakan dalam firman Allah surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Bentuk hasad itu gimana? Benci pada orang dengan memberikan ain seperti dicontohkan tadi. Apakah berat badan wanita soleha itu 55 kg? Saya tidak setuju. Perempuan bebas berat badannya itu berapa. Adapun Aisyah radhiyallahu anha ketika pada saat Nabi SAW mengajak ikut safar, lalu ketika pulang Aisyah itu tertinggal dan ketika itu lagi cari-cari kalungnya, kemudian Nabi SAW itu pergi. Nabi SAW dan rombongan itu pergi, dan yang bawa tandu tandu Aisyah itu cuma mikul saja. Tandunya itu dipikul dan mereka nggak boleh, aturannya atau adabnya dengan istri Nabi SAW nggak boleh banyak ngomong. Maka ketika itu cuma dipegang saja gini, ya. Aisyah ini kayaknya sudah ada karena saking ringannya Aisyah. Apakah berat Aisyah itu sekitar 50 kilo? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalam kisah ini menunjukkan. Apakah berat tandunya juga sekitar itu? Tidak ada juga dalam kisah seperti itu. Ya. Kalau berat tandu 55 kilo, berat Aisyah 55 kilo, harusnya beratnya berapa berat total? Harusnya tahu dong itu ada Aisyah di dalam. Logikanya nggak masuk. Ya, maka yang benar Aisyah cuma mengatakan gini. Aisyah katakan, kok kamu bisa tertinggal kayak gitu? Aisyah cerita, kami dulu wanita di masa Nabi SAW itu kurus-kurus karena sedikit makan. Zaman sekarang gimana mbak? Oh belum sekarang ini belum. Nanti tunggu kalau sudah menikah baru nanti lihat perutnya seperti apa. Ya.
Intinya apakah 55 kilo? Tidak ada di situ diceritakan. Cuma Aisyah ceritakan wanita ketika itu kurus. Apakah kurus atau harus 50 kilo? 55 kilo enggak disebutkan dalam kisah ini. Maka jangan tetapkan sesuatu yang tidak ada ketetapannya dalam hadis. Mana batasan aurat bagi laki-laki? Apa mas-mas auratnya? Antara pusar dan lutut. Namun kalau sholat jangan pentingkan tutup pusar dan lutut saja. Disuruh tutup lagi pundaknya. Berarti pakai lagi baju atau koko nutup sampai pundak. Itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika mau berangkat ke masjid. Dimaksudkan tutup pundak juga, pakai lagi lebih tutup sempurna sampai di bawah lutut. Dulu saya pernah bernazar tapi saya lupa dengan nazar tersebut. Lalu apa yang harus saya lakukan? Bayar kafaroh saja. Kafarohnya 1, membebaskan 1 orang budak atau memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Ulang. 1, membebaskan seorang budak atau memberi makan kepada 10 orang miskin atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu untuk yang pertama ini, maka yang kedua, berpuasa selama 3 hari, tidak dipersyaratkan berturut-turut. Apabila ada seorang yang sudah menghitbah orang lain untuk misal 3-6 tahun yang akan datang, lalu mereka komitmen untuk tidak berkomunikasi terlebih dahulu selama penantian, sehingga mereka berkomunikasi seperlunya saja. Katanya tadi nggak boleh berkomunikasi, kok ujung-ujungnya berkomunikasi seperlunya? Ini kan bukan seperlunya lagi. 3-6 tahun terlalu lama. Kalau saya sarankan tidak ada komitmen lagi. Kamu jalan sendiri, ini jalan sendiri. Kalau suatu waktu jodoh, nanti tetap akan kembali lagi. Kalau bukan jodoh, berarti Allah sudah takdirkan mana yang lebih baik. Kok lampu belum mati-mati nih ya? Benarkah surat Al-Mulk yang dibaca setiap sebelum tidur bisa menjadi penolong dari sakubur? Iya. Di antara keutamaan baca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk, secara penuh ya, dari awal sampai akhir ayat, keutamaannya dapat menyelamatkan dari siksa kubur. Diamalkan sebelum tidur. Apakah boleh mengatakan alhamdulillah rizki anak soleh aku dapat uang? Boleh saja. Kalimatnya tidak ada yang salah. Apa syarat diterimanya amal? Syarat diterimanya amal 2. 1, lakukan amalan tersebut ikhlas, cari ridha Allah. Yang kedua, manut pada tuntunan. Apakah makan dapat membatalkan wudhu? Makan yang membatalkan wudhu cuma 1, yaitu kalau makan daging unta. Kalau daging ayam, enggak. Tempe, apalagi enggak membatalkan. Allah ada di mana Ustadz? Allah fis sama. Allah di atas sana. Imam Al-Muzani, salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan alin ala arsyihi. Yang namanya sifat Allah disebutkan Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya sana. Namun danin ala khalqihi, namun Allah tetap dekat dengan hambanya. Sifat Allah tetap maha tinggi. Siapa Imam Al-Muzani? Murid besar dari Imam Syafi'i. Apa tanda besarnya Imam Al-Muzani? Imam Al-Muzani yang mandikan jenazah Imam Syafi'i. Paling Imam Syafi'i jadi rujukan kita di tanah air. Berarti akidahnya Imam Al-Muzani sama dengan Imam Syafi'i, menyatakan Allah di atas sana, bukan di mana-mana. Bukan di dalam hati. Kalau dalam hati, maka tidak ada Allahu Akbar. Kalau Allah di dalam hati, tidak ada kalimat Allahu Akbar, karena tidak muat dalam hati. Maka Allah tidak boleh di muka bumi ini, nggak boleh, karena nanti setara dengan makhluknya. Dan sesuatu yang rendah itu menunjukkan sesuatu bukan istimewa. Allah yang maha tinggi dengan kemuliaannya lebih pantas di atas sana. Sampai ada imam, yaitu imam besar, yaitu Imam Az-Zahabi, penulis kitab Syiar Al-Alam Nubala, punya kitab sendiri tentang masalah ini, kitab Al-Ulu lil Aliyil Ghaffar. Kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha pengampun. Dia bahas dalam satu kitab khusus, membahas dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis.
Dan juga perkataan para sahabat sampai pada ijma dan perkataan tabi'in sampai ulama-ulama belakangan. Menunjukkan pembahasan ini pembahasan penting. Ya, karena sampai dibahas oleh ulama-ulama tertentu. Terakhir, apakah boleh mendoakan agar pacar orang lain biar bisa berkeluarga dengan saya kelak? Boleh nggak, Mas? Boleh saja, kan belum halal, ya kan? Belum halal. Kecuali kalau sudah halal, sudah akad baru, boleh saja dari sisi doa. Ya Allah, mudah-mudahan itu jodohnya segera putus ya Allah dengan dia. Aneh aja nih ya Allah, banyak galau di sini ya. Yang jelas kalau belum halal sah-sah saja kamu inginkan. Boleh nggak? Boleh nggak, Mas? Boleh saja, belum nikah kok. Kecuali kalau sudah nikah, ya Allah, mudah-mudahan dia cerai. Ya, nanti balik dengan saya dulu, saya lagi. Saya kan mantan pacarnya dulu. Wah, ini sudah masalah. Yang kalau ini kan nggak ada hubungan apa-apa, belum halal. Bolehkah mengucapkan bahwa Allah maha keren, maha baper dan sejenisnya? Perkataan yang tidak santun kepada Allah tidak boleh. Dan ini menunjukkan tidak memahami nama dan sifat Allah dengan baik. Karena nama dan sifat Allah kita imani dengan baik, berarti kalau berkata tentang Allah harus dengan kata-kata yang santun. Allah maha tinggi, ini santun sekali. Allah itu maha pengampun, santun. Iya. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalimatnya pas untuk Allah. Dan kalimatnya tidak perlu sampai dibuat-buat keren, nggak perlu. Saya ini sedang ngomong dengan anak-anak muda juga loh ini. Saya nggak pernah ubah nama-nama Allah sama sekali, nggak perlu. Karena kalau ubah kalian nanti nggak paham nama Allah yang sebenarnya seperti apa. Nggak perlu diganti Allah so sweet, apalagi Allah itu pasti akan read pesanmu. Aduh, kok jadi bahasa WA yang dibahas di sini, bahasa Instagram yang dibahas, nggak pas untuk Allah. Allah tetap dengan kemaha kesempurnaannya tanpa ada sifat-sifat kekurangan sama sekali, dan tidak perlu disebut nama-nama Allah dan sifatnya dengan sifat-sifat makhluknya. Paham ini ya? Ini pembahasan akidah sebenarnya. Ini pembahasan penting. Kapan-kapan nanti saya bahas lagi tentang hal ini, insya Allah. Untuk pertemuan berikutnya Sabtu lagi pekan depan, karena harusnya ini Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon besok itu bertepatan dengan 18 Agustus. Saya yakin banyak di antara kalian yang punya kegiatan-kegiatan kalau dengan Agustusan, walaupun itu bukan di sekolah tapi di tempat atau di rumah masing-masing atau di warga masing-masing ya, sehingga nanti beralih nanti bulan depan sekitar 8 September insya Allah. Baik, itu saja yang kita bahas, dan mudah-mudahan membawa berkah bagi semua dan membawa kebaikan yang banyak bagi kita semuanya yang hadir untuk kesempatan kali ini. Dan untuk kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan ilmu, dan mudah-mudahan ilmu ini kita amalkan, kita semakin bertakwa kepada Allah dan dapat menghindarkan diri dari berbagai macam maksiat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.